Babat Tanah Leluhur. Saatnya hampir tiba. Sebentar lagi rasa sakit itu akan tiba. Aku akan menghentikan semedi itu setelah aku mendapatkan tanda-tandanya. Babat Tanah Leluhur. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kau belum juga mengatakan siapa pembunuhnya. Aku akan memberikan balasan yang setimpal padanya. Babat Tanah Leluhur. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Age. Babat Tanah Leluhur didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Mucus sebagai Kilanjo, Herman sebagai Arit Lungkah, AP Burhan sebagai Surembangan, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Pada kisah yang lalu diceritakan, Rakrian Pangger dan Kirandu mempergunakan kesempatan untuk membunuh Prabu Sanjaya sebelum Prabu Sanjaya mengetahui rahasia persekongkolannya dengan saudagar Lembu Agni dan beberapa tokoh-tokoh lainnya di dalam keraton Mandini. Dan hal mana akan menutup kesempatan baginya untuk membalaskan dendam sahabatnya Ki Darmoda yang penguasa keraton Mandini sebelumnya. Dan pada akhir kisah yang lalu diceritakan, Kirandu mempergunakan kesempatan saat menyerahkan sebuah surat dari kain tebal untuk membopong Prabu Sanjaya secara licik. Lepaskan! Lepaskan! Apa sebenarnya maumu, Randu? Apakah semua ini sudah kau rencanakan, Paman Pangger? Saya tidak tahu apa-apa, Tuan. Kalian terlambat. Terlambat, Paman. Aku sudah mencurigai semua rencana busukmu. Kau agaknya telah bersekongkol dengan Paman Sora dari Galuh. Tapi saya tidak bersalah apa-apa, Tuanku. Keluarlah, Kakang Saka. Kawulan. Apa yang sudah kau lakukan, Paman Randu? Di mana kau sembunyikan Panglima Waringin? Aku tidak tahu. Lepaskan, Tuanku. Lepaskan. Di mana kau sembunyikan Paman Waringin? Ampun, Tuanku. Dia meninggalkan arena ketika beberapa orang perwira prajurit datang membantunya. Dan ketika Tuan Prabu Sora datang membunuh perwira yang menjadi lawan-lawan hamba, Kakang Waringin sudah tidak kami temukan lagi. Bagaimana, Kakang Saka? Kawulan. Agaknya kata-katanya dapat dipercaya. Baiklah. Nah, duduk dan jangan bergerak di situ, Randu. Aku kini akan bertanya pada majikanmu itu. Sekarang kau katakanlah, Paman. Kenapa kau berbuat seperti ini? Kenapa kau berniat akan membunuhku? Apa kesalahanku? Saya tidak bermaksud demikian, Tuan. Jawablah cepat, Paman. Atau aku akan menjatuhkan hukuman padamu karena pengkhianatanmu ini dengan hukuman yang seberat-beratnya. Kejatuhan Kakang Darmotoyo dari tahta yang menyebabkan itu, Tuanku. Ampun, Tuanku. Hamba dan beberapa orang perwira di keraton ini tidak menghendaki adanya perubahan kekuasaan. Apakah kau tidak mengerti siapa Ki Darmodoyo itu? Dan milik siapakah tahta ini sesungguhnya? Iya. Hamba mengerti, Tuanku. Hamba mengerti. Ampunkan hamba, Tuanku. Jika kau memang mengerti, mengapa kau masih juga mengadakan persekongkolan dengan Prabu Sora? Kenapa? Apakah sifat serakah dan ambisimu terlalu besar? Ampun, Tuanku. Hamba menyesal telah bersikap khianat pada Tuanku. Lalu apa yang terjadi dengan Ki Surengkalasan? Ceritakanlah. Hamba telah berbuat salah, Tuanku. Hamba menangkap dan menahan saudagar permata itu karena bujukan dari Ki Lembu Agni, seorang saudagar permata yang merupakan saingannya di kota raja ini, Tuanku. Lalu, di manakah kau sembunyikan Ki Surengkalasan? Dia ada di dalam tahanan kota raja. Hamba akan segera membebaskannya, Tuanku. Bebaskan dan segera minta maaf pada mereka. Aku mengampuni kalian. Terima kasih Tuanku Sanjaya. Terima kasih, Tuanku.
Semoga Dewata Agung melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan selalu. Pergilah dan carilah Ki Waringin. Mintalah maaf juga padanya. Baik, Baik, Tuanku. Tuanku. Lalu bagaimana dengan para pengikutnya, Tuanku? Apakah mereka akan kita biarkan saja? Biarlah Kakang Saka. Kukira Paman Pangger sudah menyesal dan dia akan dapat mengatasi para pengikutnya. Aku memerlukan banyak tenaga untuk membantu gerakanku, Kakang. Kebijaksanaan sikap tuanku itu pasti akan membuahkan hasil yang besar pada suatu ketika. Iya, aku memang berharap demikian. Kak Wulan, Kakang Saka, kalian tolonglah awasi sekitar istana ini. Jika Resi Amista juga hadir bersamanya, segera beritahu aku. Kita akan bersama-sama menghadapi mereka. Baiklah tuanku, hamba akan segera meronda di luar. Mari Kakang. Iya. Hamba pergi, Tuanku. Randu, kau kumpulkan para perwira dan pembesar yang semula menyatakan diri untuk bersekutu dengan kita. Aku akan membuat satu pernyataan. Pernyataan apa itu, Tuanku? Seperti yang telah aku katakan pada Baginda. Aku menyesal. Dan aku akan membuat pernyataan mundur dari semua rencana itu. Pengecut. Engkau Prabu Sora. Aku juga adalah seorang yang tersingkir. Aku adalah seorang pecundang. Tapi aku bukan seorang makhluk hina yang akan membebek dan menjilat pada musuhku itu. Karena itu kau tidak boleh menyerah pada Sanjaya, Pangger. Kau harus tetap berusaha untuk menentangnya. Jika memang sikapmu hina seperti itu, kau boleh teruskan. Tapi ingat, dendammu tidak boleh terhapus. Rencana itu tidak boleh kau hapuskan. Tapi tangguhkan sampai satu saat kau menemukan kesempatan untuk itu. Maaf, Tuan Prabu Sora. Aku benar-benar menyesal. Sepenuhnya menyesal. Prabu Sanjaya adalah seorang junjungan yang bijaksana. Aku akan berbakti dan bersetia padanya dengan sepenuh hatiku. Setan, kau membuat hatiku terbakar, Pangger. Kau telah melebarkan api dendamku. Melebarkan api dendam ini justru pada dirimu. Hah? Apa maksudmu, Prabu Sora? Aku akan menghancurkan Sanjaya dan juga para pengikutnya. Dan aku akan memulainya dari dirimu. Mampuslah kau, Pangger. Tunggu Tuanku Prabu Sora. Harap Tuanku mau mengampunkan Rakrian Pangger. Kau pun akan mampus, Randu, jika kau berpendirian sama dengan Pangger. Prabu Sora segera mengayunkan tangannya yang berisi kekuatan saktinya pada Raklian Pangger. Dan pada saat yang kritis itu, tiba-tiba saja dari atas atap meluncur sebuah bayangan ramping yang didahului dengan angin serangannya yang hebat, menghadang pukulan Prabu Sora. Kau Anting Wulan? Iya, aku Prabu Sora. Dan juga aku Prabu Sora. Oh, celaka. Menghadapi satu di antara mereka saja aku sudah mendapat kesulitan. Aku harus segera mencari jalan untuk lepas dari tangan mereka. Lepaskan aku. Untuk apa kau berbuat gila seperti itu, Prabu Sora? Kau tahu, aku pasti tidak akan melepaskanmu kali ini. Mundurlah kau, Wulan. Aku akan membunuh orang ini jika kau masih juga mendesak maju. Awas, mundur Wulan. Tidak, Kakang. Aku tidak akan melepaskan lagi manusia licik dan culas seperti ini. Mundur? Atau aku akan memutuskan kepalanya di depan dirimu? Kau yang bertanggung jawab. Sementara itu keributan yang terjadi di dalam rumah Raklian Pangger telah mengundang kecurigaan para pengawalnya yang kemudian beberapa saat saja di muka pintu dan seputar taman ruang pertemuan Raklian Pangger telah dipenuhi oleh belasan prajurit Keraton Mandini. Jangan halangi kepergianku dan perwira ini akan selamat. Tidak manusia culas, licik. Aku tidak akan melepaskanmu. Apakah kau benar-benar ingin membunuh orang ini, Anting Wulan? Ampun. Sebaiknya biarkan saja ia tinggalkan istana ini. Kita akan dapat mencari cara untuk menemukannya dan menghukum penjahat licik itu. Tidak, Kakang. Kau jangan bodoh. Prabu Sora juga tidak akan melepaskan Kirandu dengan begitu saja.
Bukan tidak mungkin ia akan membunuh Kirandu setelah ia berada jauh dari kita. Bukankah dia dendam karena kegagalannya? Mundurlah, Wulan. Biar aku yang akan mencoba untuk bicara dengannya. Mundur? Iya. Tidak, Kakang. Kau jangan bodoh dan mudah terpedaya oleh akal liciknya. Mundur dan menyingkir dari situ. Aku tidak mempunyai waktu lagi. Kalian semua menjadi saksi. Kematian laki-laki ini adalah karena Anting Wulan. Baiklah, jika kau tidak mundur dan memberikan kesempatan bagiku untuk berlalu, aku akan membunuhnya. 1, 2... Wulan, mundur! Tidak, Kakang. Kirandu tetap akan mati di tangan manusia licik itu. Karena itu, jika memang ia harus mati, biarlah kita membalaskan dendamnya di sini. Kita akan mencincang tubuh Prabu Sora. Aku bersungguh-sungguh, Nona. Baiklah, kau lihatlah. Tunggu, Paman Sora! Kau datang, Sanjaya. Lepaskanlah Kirandu, Paman. Dan saya akan membiarkan Paman pergi dari sini dengan selamat. Tapi tuanku... Biarlah Kak Wulan. Biarlah dia pergi. Kita masih akan dapat mencarinya suatu saat nanti. Lepaskan Kirandu, Paman Sora. Aku juga tidak percaya padamu, Sanjaya. Kami yang justru tidak percaya pada Paman. Tapi dengarlah ini pernyataan saya sebagai seorang raja, Paman. Lepaskan Kirandu dan Paman akan dapat pergi tanpa kami ganggu. Baiklah. Aku percaya pada semua kata-katamu itu. Kau beruntung dapat selamat, Randu. Pergilah sana, Randu. Selamat tinggal. Terima kasih, tuanku. Terima kasih atas pertolongan tuanku. Beribu terima kasih hamba aturkan, tuanku, atas pertolongan yang tuanku lakukan. Juga kalian, Nona Wulan dan Angger Sakapalwaguna. Apa yang telah terjadi sebenarnya di tempat ini, Paman? Perubahan sikap kami berdua rupanya telah menyakitkan hati Prabu Sora. Dan dia memaksakan hamba berdua untuk tetap memusuhi tuanku. Terima kasih, Paman. Terima kasih atas semua sikapmu itu. Wahai para prajurit dan pembesarku yang telah berkumpul di tempat ini, dengarlah. Pada hari ini aku telah memutuskan untuk merubah nama dari kerajaan ini. Dengarlah, aku ingin memulai sesuatu yang baru. Aku inginkan sesuatu yang lain. Aku inginkan kedamaian yang tidak hanya meliputi Mandini, tapi juga seluruh tanah di bumi Jawa ini dan tanah di luar bumi Jawa ini. Karena itu buanglah dan singkirkanlah sikap saling mendendam di antara sesama kita. Dan untuk mendukung semua itu, aku akan merubah nama kerajaan ini menjadi Mataram. Ya, Mataram sebuah nama yang kelak akan menjadi besar dan abadi bagi anak cucu kita. Sebuah nama yang akan terukir indah dalam peta sejarah di masa yang akan datang. Sampaikanlah berita ini pada seluruh rakyat di kerajaan ini. Rakyat Mataram. Kakang, agaknya Prabu Sanjaya telah memulainya. Memulai apa yang dicita-citakannya. Apakah beliau tidak tergesa-gesa? Keadaan di Mataram yang baru lahir ini belum lagi dibinanya. Kita lihat saja, Kakang. Tapi aku merasa beliau akan berhasil. Aku dapat merasakannya, Kakang Saka. Ya, kita lihat saja, Wulan. Kita akan menjadi semakin terlibat, Wulan. Iya, Kang. Prabu Sanjaya adalah junjungan kita. Jadi sudah sepantasnya kita terlibat terus dengan segala urusannya. Ya, aku mengerti itu. Aku mengerti, Wulan. Tapi apa, Kakang? Apa yang tengah Kakang pikirkan? Aku mengerti. Aku menyadari bahwa kita harus terlibat jauh dengan segala urusan di kerajaan Mataram ini. Tapi bagaimanakah dengan hubungan kita, Wulan? Apakah kita harus begini terus? Kita akan menyelesaikannya, Kakang. Ya, akan menyelesaikannya. Maksudmu? Ya, kita akan menikah. Iya, Kakang, kita akan menikah. Iya,
Tapi itu kapan, Wulan? Rencana besar dari Baginda Sanjaya agaknya telah siap untuk dilaksanakan. Iya, Kakang benar. Dan bukankah Eyang juga sudah sangat mengharapkannya? Nah, jika demikian apa lagi yang kita tunggu, Wulan? Maksud Kakang? Ya kita kawin. Kita segera menikah. Meninggalkan Mataram yang baru saja dilahirkan ini. Kita tidak akan meninggalkan selamanya. Kita akan kembali setelah kita menikah. Yang Guru tengah menantikan kita untuk merayakan pernikahan kita, Wulan. Baiklah, kita bicarakan saja hal ini dengan Prabu Sanjaya. Kita akan meminta izin untuk kembali ke Gua Larang sekitar 1 purnama. Ya, ayolah. Kita segera menghadap beliau. Sebenarnya, aku sangat menyayangkan sekali kepergianmu itu, Kakang. Tapi jika aku mengingat keperluanmu itu, tujuan dari kepergianmu, aku tidak dapat menahannya. Aku justru memberikan restu. Akan tetapi, satu hal lagi yang kumintakan bantuanmu, Kakang. Apakah itu, tuanku? Kau mampirlah sebentar di Galuh dan sampaikan suratku ini pada Kijaran Pucang. Lalu, bagaimana dengan Ayahanda Raden di Gua Larang? Aku juga akan memberikan surat padanya. Lalu, apakah tuanku tidak akan menjenguknya? Aku pasti akan menjenguknya, Kakang. Tapi tidak saat ini. Tidak saat ini. Ya, tidak saat ini, Kakang. Aku akan menjenguknya kelak jika aku dapat membuat Mataram ini menjadi besar. Jauh lebih besar dari kerajaan Galuh. Berikan saja suratku ini pada Ayahanda. Dan beliau tentu akan mengerti. Baiklah, tuanku. Jika memang tidak ada lagi pesan-pesan yang akan tuanku sampaikan untuk kerajaan Galuh dan Gua Larang, kami akan segera berangkat. Berangkatlah. Doa dan restuku bersama kalian. Hamba permisi, Hamba tuanku. permisi, tuanku. Tidak beberapa lama dari gerbang kota Raja Mataram berderap 2 ekor kuda yang tegar dan perkasa. Dan di antaranya adalah Si Tunggul. Mereka berdua adalah 2 remaja dari Gua Larang, Anting Wulan dan Raden Sakapalwaguna. Setelah hampir setengah harian mereka berkuda, malam pun tiba. Kita berhenti saja di sini, Adik Wulan. Sudah setengah harian kita berkuda. Sejak tengah hari hingga hari menjadi gelap seperti ini. Dan lagi, kau lihatlah. Kudaku ini tidak bisa dibandingkan dengan si Tunggul kudamu itu. Mengapa Kakang tidak ingin bermalam di desa yang cukup ramai tadi? Bukankah di sana kita akan dapat menemukan tempat yang nyaman untuk menginap? Iya, Wulan. Benar. Di sana kita akan menemukan tempat untuk menginap. Tapi tempat itu tidaklah nyaman. Aku justru merasa nyaman berada di tempat terbuka seperti ini. Berdua denganmu. Kakang. Kita di sini justru tidak hanya berdua. Dengarlah itu, Kakang. Apa, Wulan? Aku tidak mendengar apa-apa. Masa? Kakang tidak mendengarnya? Tidak, Wulan. Dari arah mana datangnya suara itu? Di sekitar kita ini. Hah? Nyamuk-nyamuk, Kakang. Nyamuk-nyamuk yang di sekitar kita ini. Kau membuat aku jadi tegang saja, Wulan. Aduh, Kakang. Kok ini seperti wanita saja? Senang mencubit. Iya. Habis jika tidak mencubit, harus aku apakan dirimu yang telah mempermainkan aku? Sudahlah, Kakang. Jangan mencubit lagi ya. Wulan, aku merasa cemburu. Jika hanya sekedar kucubit saja, kau tidak mau. Sedangkan digigit, kau diam saja. Digigit? Iya. Kau bicara apa, Kakang? Digigit siapa? Digigit nyamuk. Kau mempermainkan aku ya? Aduh. Sudah, Wulan. Sudah. Habis. Bukankah kau yang lebih dahulu menggodaku dengan nyamuk-nyamuk itu juga? Ya, sudahlah, Kakang. Satu-satu ya. Kita buat perapian. Biar tidak ditemani nyamuk. Iya. Dan kau juga tidak digigit nyamuk. Ayo, bantu aku cari kayu kering. Hari sudah gelap seperti ini. Ayo.
Rasa-rasanya aku... maaf Kakang. Aku tidak tega dan merasa berdosa meninggalkan Prabu Sanjaya. Mengapa demikian, Bulan? Ya, karena justru pada saat ini beliau baru berniat hendak memulai cita-citanya. Cita-cita besarnya itu. Kita memang akan berbakti pada beliau. Tapi tentu saja kita juga harus memperhatikan kepentingan kita. Kau memperhatikan kepentingan aku. Dan aku juga memperhatikan kepentinganmu, Bulan. Benar, Kakang. Itu memang benar. Iya. Setelah selesai upacara pernikahan kita segera kembali ke Mataram. Iya. Aku pun menghendaki begitu. Kita tidak perlu berlama-lama di Gua Larang. Iya, Kakang. Kita segera kembali. Marilah kita beristirahat, Kakang. Aku sudah mengantuk. Tempat ini cukup aman, Kakang. Kau tidak perlu berjaga-jaga. Tidurlah saja. Ya, kukira juga begitu, Bulan. Prabu Sanjaya. Apakah dia laki-laki yang utama yang pernah dikatakan wanita agung itu? Yang dikatakan juga oleh kakekku Kaliman. Laki-laki utama yang akan tumbuh menjadi seorang raja yang maha besar. Ya, aku kira memang dialah orangnya. Aku serasa sudah terikat padanya. Dan kakekku pun pernah berkata, aku telah digariskan oleh Yang Agung untuk menghamba dan hidup bersama-sama dengan laki-laki utama itu. Mudah-mudahan Kakang Saka pun seterusnya akan mendampingiku di sisi Prabu Sanjaya. Iya, aku kira dialah orangnya. Anting Wulan. Kau Sang Dewi. Aku datang untuk menetapkan hatimu, untuk menghilangkan keraguan-raguanmu tentang manusia utama itu. Kau agaknya memang serasi bekerja sama dengannya. Dampingilah terus Prabu Sanjaya, dan ajaklah serta kekasihmu itu bersama-sama untuk mengabdi dengannya. Kalian akan tumbuh menjadi sepasang pendekar yang besar, dan kalian juga kelak akan mendapatkan kebahagiaan hidup bersama-sama dengan manusia utama itu. Iya, aku berjanji Sang Dewi. Prabu Sanjaya memang manusia utama. Dia akan dapat menjadi seorang yang besar. Aku berjanji akan mendampinginya. Terima kasih Anting Wulan. Jika memang demikian halnya, tidak perlu saat itu kita saling berselisih. Terima kasih. Satu saat mungkin aku akan menyampaikan terima kasihku ini dalam bentuk yang lain. Selamat tinggal. Aku bermimpi. Tidak. Agaknya memang benar Sang Dewi telah hadir ke dalam mimpiku untuk menghilangkan keraguan-raguanku. Ya, keraguan-raguanku tentang manusia utama itu. Malam masih larut. Aku harus meneruskan kembali tidurku. Kakang Saka, banyak hal yang aku sembunyikan padanya. Aku berdosa. Tapi Kakang, percayalah, satu saat apapun yang terjadi, aku akan menceritakan semua tentang diriku ini. Tentang guruku, Sang Dewi penguasa Laut Selatan. Dan juga tentang Nenek Ranggis yang pernah merasuk ke dalam jiwaku. Tentang pesannya itu. Ya, aku akan menceritakannya kelak. Pada satu saat, Kakang.
Kemudian, Anting Wulan merebahkan tubuhnya di samping kakangnya Raden Sakapalwaguna. Gadis manis yang telah menjadi yatim piatu itu memandangi wajah kakangnya yang telah pulas tertidur. Dan beberapa saat kemudian, ia pun tertidur. Dan keesokan harinya, kedua remaja itu kembali melanjutkan perjalanannya menuju tanah Pasundan yang telah lama ditinggalkannya. Kita akan berkuda terus, Kakang. Kita berhenti bila mana kudamu sudah menjadi lelah. Iya, kita akan terus berkuda. Kita harus segera sampai ke Gua Larang. Aku sudah tidak sabar lagi. Tidak tahu malu. Hiya, hiya, hiya. Wulan, perlahankan lari kudamu. Kejarlah aku jika kau sanggup, Kakang. Demikianlah, kedua remaja itu menghabiskan perjalanannya yang cepat sambil bersinggah gurau. Hari berganti hari, 3 hari berlalu sudah. Kakang Saka, itu dia. Kota Raja Galuh sudah di hadapan kita. Ayolah, Kakang, kita percepat lari kuda kita. Iya, aku sudah tidak sabar untuk menceritakan rencana kita kepada kakak Setakeling dan adik Dangku Awuk. Tidak tahu malu. Yang diingat hanyalah urusan itu saja. Hiya, hiya, hiya. Ayo cepat Wulan. Oh, kalian datang kembali. Oh, lalu di mana Raden Sanjaya? Mengapa ia tidak bersamamu, Adi Wulan? Adi Saka? Bagaimana keadaan beliau? Beliau baik-baik saja, Kakang. Banyak sekali yang harus kami ceritakan. Banyak sekali pengalaman kami di perjalanan dan juga di Mataram. Di Mataram? Iya, itu adalah salah satu yang harus kami ceritakan, Kakang. Marilah, Kakang. Kami datang hendak menjumpai Kijaran Pucang untuk menyampaikan surat dari Baginda Sanjaya. Baginda Sanjaya? Kau... ceritakanlah apa yang telah terjadi dalam perjalananmu, Adi Saka, Adi Wulan. Sebaiknya, mari kita temui dulu Kijaran Pucang, Kakang. Baiklah Adi Wulan. Mari, ikutlah aku ke dalam. Kemudian Raden Sakapalwaguna menceritakan kisah perjalanan
hingga tiba di Pok Pitu, lalu keberhasilan mereka merebut Pok Pitu, serta akhirnya kisah perjalanan mereka ke Gunung Wukir. Alangkah indah dan aslinya pada waktunya. Membesarkan diri. Ini seperti akan tidur jarang bertemu. Jika saja itu masih terjadi, maka indahnya suasana di tempat ini menjadi semakin sulit. Laki-laki gagah dengan kumis dan cangkang putih yang menghiasi wajahnya adalah Tampau yang merupakan perempuan dari kelompok Ningsih. Dan ketika derap kudanya semakin mendekat pada pakannya, tiba-tiba saja ia menghentikan kudanya secara tiba-tiba.
Eyang? Mengapa tidak ada jawaban? Apakah Eyang tengah tertidur? Tapi walaupun Eyang tertidur, pasti ia akan terbangun oleh keributan seperti ini. Biarlah, akan kulihat ke dalam. Ya, akan kubuka saja pintu. Itu dia, Eyang sedang bersemedi agaknya. Oh, aku telah mengganggu dan membuat ribut dengan menutup pintunya. Tapi biarlah, aku tunggu saja Eyang. Bodoh sekali aku ini. Eyang. Dan Eyang dengan ketukan teriakan-teriakan. Tidak anakku Dampu. Gangguku. Hanya aku saja yang tidak mampu menangkap isyarat yang agaknya justru ditujukan pada diriku. Isyarat? Ya. Apa maksud Eyang? Aku yakin cahaya terang yang kulihat tadi siang dan juga malam ini itu adalah sebuah isyarat. Isyarat? Ya. Aneh sekali, Eyang. Isyarat apakah itu kira-kira, Eyang? Mana aku tahu. Aku tidak berhasil menangkap isyaratnya. Benar-benar bodoh dan memalukan. Sayang sekali. Tentu itu adalah sebuah isyarat yang sangat penting. Dari manakah datangnya isyarat itu, Eyang? Apakah dari seseorang
Dewata Agung ataukah dari sebuah pusaka? Aku cenderung menduga bahwa itu adalah isyarat dari sebuah pusaka. Marilah kita melihat-lihat keadaan di luar padepokan ini, Dampu Awu. Baik, Eyang. Ayo, ikutlah aku. Kau berjagalah di sini. Aku akan mencoba mencari dan melacak isyarat itu. Iya, Eyang. Saya akan berjaga di sini. Aneh sekali. Suasana menjadi semakin mencekam. Apakah yang akan terjadi malam ini di tempat ini? Merasakan agaknya akan terjadi sesuatu di tempat ini. Itu tubuh Eyang Guru bergetar hebat. Hei, apa itu? Cahaya itu muncul kembali. Apa yang akan terjadi? Tubuh Eyang Guru semakin bergetar hebat. Cahaya itu semakin dekat. Cahaya itu seakan-akan mengelilingi arenaku dan juga Eyang Resi yang tengah bersemedi. Kasihan sekali Eyang. Kelihatannya kakek berhasil menguasai cahaya itu. Apakah kakek telah berhasil mendapatkan isyarat yang dicarinya? Marilah kita kembali ke padepokan Dampu Awu. Tapi, apakah kakek telah berhasil mendapatkan isyarat itu, Kek? Isyarat yang kakek cari. Walaupun tidak jelas, tapi aku menangkapnya. Marilah kita kembali. Apakah kakek dapat menceritakan tentang yang kakek dapatkan itu? Saya menjadi semakin penasaran rasanya. Baiklah. Cahaya yang kau lihat itu sebenarnya adalah merupakan isyarat dari sebuah pusaka. Pusaka? Pusaka apakah itu, Eyang? Pusaka itu berupa sebuah arca. Arca emas dari Dewa Siwa. Pusaka arca emas. Pusaka arca emas. Aku berhasil melihat bentuknya. Sebuah arca dengan mata terbuat dari permata berwarna putih. Dan pada pusarnya dihiasi dengan permata merah. Lalu di manakah pusaka itu berada? Dan isyarat apa lagi yang dapat Eyang tangkap dari cahaya itu? Tidak ada yang dapat kutangkap lagi. Aku juga tidak mengerti untuk apa isyarat itu datang di sekitar Gua Laka. Mungkin suatu saat, entah besok atau lusa,
Eyang akan mendapatkan isyarat yang lebih jelas lagi dari cahaya pusaka arca emas itu. Ya, mudah-mudahan. Sebab sebelum semua itu menjadi jelas, hatiku serasa ada yang mengganjal. Oh iya, Eyang. Saya tidak menemukan Paman Sana di padepokan ini. Di manakah beliau berada? Tidak seorang cantrik pun yang tahu di mana beliau. Kemenakanku sana kini tengah berkeliling, mendatangi desa-desa di sekitar Gunung Ciremai dan juga desa-desa di sekitar padepokan ini. Ia berkeliling untuk mengajarkan agama. Sejak hari pertama kepergian Sanjaya putranya, ia menekuni berbagai macam ilmu keagamaan. Dan 3 hari yang lalu, ia meninggalkan padepokan ini. Sungguh tidak pernah terduga dan disangka-sangka. Jalan hidup manusia ternyata ada pada tangannya. Dan ia kini telah menjadi Sang Sida Maharsi. Anakku Dampuawu, apakah ada keperluanmu yang lain? Kamu datang ke Gua Larang ini? Sama sekali tidak, Eyang. Kedatangan saya kemari semata-mata adalah karena rindu saya pada Eyang Guru. Iya. Anak baik. Terima kasih atas rindu dan perhatianmu itu padaku. Nah, sekarang beristirahatlah. Di luar, jika sudah tidak ada lagi yang akan kau tanyakan. Iya, baiklah, Eyang. Saya akan menjumpai Eyang kembali besok pagi. Ya. Belum lagi Dampuawuk beranjak meninggalkan bilik Eyang Resi Wanayasa, kakek tua itu telah memejamkan matanya dan kembali khusyuk bersemedi, memusatkan perhatiannya pada Hyang Agung. Sementara itu tidak jauh dari gerbang padepokan, beberapa murid perguruan Gua Larang tengah berkumpul berbincang-bincang. Kau pasti tidak akan sanggup, Ati Janur. Tidak akan sanggup. Jika kau ingin memiliki kepandaian seperti Kakang Sitakeling dan adik-adiknya, kau harus memiliki daya tahan yang sekuat baja, Janur. Kenapa aku tidak sanggup? Jika tekadku sudah seperti ini, mengapa aku harus takut dengan gemblengan guru-guru kita? Tahukah kau, Janur, gemblengan macam apa yang harus dilalui oleh mereka yang ingin menguasai ilmu yang setinggi Kakang Sitakeling dan juga Kakang Saka? Katakanlah, aku tidak takut. Aku akan jalani gemblengan itu. Jika tidak, untuk apa aku datang jauh-jauh dari desa Lumpang kemari? Wah, hebat! Hebat sekali! Benar, kau sanggup melakukannya, Janur. Katakanlah, Kang Banu, aku tidak gentar. Dengar. Jika kita mengembleng diri sekarang dengan melompat-lompat di bebatuan sungai, tapi mereka berempat anggota Ning Sewu melompat untuk melatih dasar ilmu meringankan tubuh di Bukit Batu Larang. Bukit Batu Larang? Iya. Daerah berbatu di belakang padepokan kita ini, Kang Banu? Benar, Ade Janur. Nah, apakah kau berani berlatih di sana? Ayo, kenapa tidak berani? Berhati-hati dan waspada adalah kuncinya, Kakang Banu. Ayo, antarkan aku ke sana. Aku akan tunjukkan padamu. Hebat sekali ya. Baru 1 purnama belajar, sudah seperti ini Adi Janur. Sudahlah, jangan dilayani Kakang Banu.
Aku memang belum memiliki kepandaian, sobat. Tapi aku hanya ingin membuktikan bahwa untuk melakukan latihan seperti yang dilakukan saudara seperguruan kita, Ning Sewu, aku masih sanggup. Jika begitu, mengapa tidak sekarang saja kita coba? Ayo, aku akan buktikan. Nah, kawan-kawan, apa lagi yang kita tunggu? Ayo kita lihat keberanian dari adik kita yang baru ini, Adi Janur Lungga. Tapi bagaimana? Oh, bukankah sekarang kita sedang meronda dan menjaga gerbang Padepokan? Ayo, bagaimana? Mana itu? Apakah selama ini sering terjadi keributan, pencurian? Sudahlah. Tinggalkan saja tempat ini. Kita ke Bukit Batu Larang. Ayo, kita berangkat, ayo. Sudahlah, guru tentu tidak akan memarahi kita ini. Pasti tidak akan marah. Diam. Jangan berisik. Kita akan berputar lewat samping padepokan ini. Berhati-hati. Itulah. Bawa obor itu. Ayo. Ya, baik, Kakang. Baik, Kakang. Sebaiknya kita kembali saja ke Bandung. Kenapa? Apakah kau takut? Lihat itu, Gua Larang sudah berada di depan kita. Ayo, terus. Jika kalian memang ragu, sebaiknya kembali saja. Biar besok pagi aku buktikannya. Boleh kita kembali, asal kau mau bilang takut. Tidak, aku tidak takut. Bagus. Jika begitu kita lanjutkan. Kita akan buktikan kata-kata Adi Janur. Ayo terus. Kang. Kita sudah sampai, Kang. Di sini saja membuktikannya. Tidak. Kang, di sini saja. Tidak. Kenapa jadi di sini? Ya di sini saja. Biasanya tempat yang dilakukan oleh kelompok Ning Sewu adalah di tengah sana. Di tengah sana. Tapi baiklah. Jika kau memang ingin membuktikan keberanianmu, itu kau naik ke atas sana. Dan kemudian melompat ke batu-batu yang lain di sekelilingnya. Ayo. Ya. Ayo cepat, Janur. Ayo. Kemudian kita segera kembali. Ya. Suasana di sini menakutkan sekali. Ayo, Janur. Apakah kau takut? Lihat batu yang menonjol itu. Aku melihat dulu ketika aku masih kanak-kanak. Raden Seta Geleng mampu melakukannya, Janur. Ayo cepat, Adik Janur. Memang kau berani? Ya tidak berani dia. Aku lihat kau ini jadi tidak berbeda dengan Raden Karmapala. Iya, berbeda kamu. Raden Karmapala. Siapa orang itu? Ya, beliau adalah putra dari Maharaja Prabu Sana. Datang kemari dan bertingkah karena mempunyai banyak uang. Banyak uang bertingkah. Biarpun ayahku adalah seorang saudagar yang kaya raya, aku tidak pernah menganggulkan kekayaannya. Tapi sikap itu, ayo naik atau katakan takut saja. Baik, aku akan naik dan mencoba untuk melompat dari batu-batu besar di atas hingga ke bawah ini. Laki-laki muda yang dipanggil dengan nama Janur itu melangkah ragu menembus kegelapan dan siap untuk merangkak naik ke atas bukit batu karang. Akan tetapi, baru saja ia mulai memanjat batu yang terendah. Cahaya itu kelihatan lagi. Itu lihatlah. Lihat cahaya itu jatuh ke semak-semak di sana. Lihat, kau mau kemana, Kakang Banu? Aku akan melihat ke sana. Kakang, tunggu aku, Kang.
akan turun dan mencari mereka yang telah mempermainkan aku. Itu dia. Aku masih dapat melihat cahaya obor itu. Di sebelah sana. Akan kukejar mereka. Kau benar-benar diam. Aku tidak mau kau diam atau pukul kau. Diam adiknya lo. Oh, lihatlah itu di dekat batu-batu kecil itu. Lihat, matamu lihat sana itu. Sebuah benda yang berkilauan. Tuh, benda apakah itu? Perhatikanlah baik-baik. Agaknya benda itu adalah sebuah arca emas. Arca emas dalam bentuk yang siwa. Awas, janganlah bersikap ceroboh, Kang Banu. Pastilah arca itu adalah sebuah benda pusaka yang mempunyai kekuatan gaib. Jangan sentuh arca itu. Aku akan membawanya kepada Eyang Guru. Kau tunggulah di sini. Kakang! Jangan, Kang! Diam, kau pengecut, diam. Laki-laki yang agaknya menjadi pemimpin di antara dua orang kawannya itu melangkah terus mendekati arca yang bersinar terang. Dan kemudian tanpa ragu, ia berjongkok dan meraih arca emas Dewa Siwa. Tetapi ketika tangannya hendak menyentuh, benda aneh itu hilang tiba-tiba. Hilang. Kakang, obor ini tiba-tiba mati, Kang. Tiba-tiba mati, Kakang. Di mana kalian? Jangan tinggalkan aku. Kang Banu, di mana kalian? Aku takut, Kang. Ini semua pasti adalah perbuatan dari makhluk halus di sekitar tempat ini. Oh, Kang! Jangan berisik. Ayo, cepat kita tinggalkan tempat ini. Ayo. Eyang, mereka melaporkan padaku. Mereka melihat dengan jelas bentuk patung itu. Dan semuanya yang dikatakan tentang patung emas itu tidak berbeda dengan yang pernah Eyang ceritakan. Tentang matanya dan juga tentang pusarnya. Mereka melihatnya dengan jelas, Eyang. Kita lihat saja perkembangan keadaannya. Tapi sampai sekarang, aku memang belum jelas dengan isyarat itu. Apa maunya dari pusaka itu? Oh, Eyang Guru. Aku telah melihatnya, Eyang. Apalagi itu? Dampu, coba kau lihatlah keluar sana. Baik, Eyang. Aku telah melihatnya. Benda itu ada di belakang padepokan kita. Ayo cepat beritahu Eyang. Biar Eyang Guru yang melihatnya sendiri. Di mana kau melihatnya? Jauh di luar padepokan kita? Tidak, Eyang. Di dalam padepokan kita. Aku sedang bertugas membuat minuman untuk para peronda di dapur sana. Lalu ketika aku keluar, aku melihat sebuah cahaya yang jatuh. Aku dekati dan ternyata benda itu adalah sebuah arca emas. Dan aku tidak berani menyentuhnya, Eyang. Lihatlah cepat ke sana, Eyang. Iya. Di mana kau melihatnya? Apakah jauh di luar padepokan kita ini? Tidak. Masih di dalam kompleks padepokan kita sendiri, Eyang Guru. Saya sedang membuat minuman untuk para peronda malam. Dan ketika saya baru saja keluar dari pintu dapur, saya melihat sebuah cahaya yang jatuh. Kemudian saya dekati. Dan ternyata benda itu adalah arca emas. Saya tidak berani menyentuhnya, Eyang. Cepatlah lihat ke belakang sana. Iya, baiklah. Ayo ikut aku, Dampu Awu.
Itu dapur kita. Aku tidak melihat setitik cahaya terang yang dapat menunjukkan pada kita tempat arca yang ditemukan itu berada. Kita tunggu saja Ki Jaman yang melihat pusaka itu, Eyang. Nah, itu dia sedang menuju kemari. Di manakah arca emas itu? Apakah sudah ada yang mengambilnya? Di mana tadi kau melihat benda itu? Di situ. Ya, di situ. Kemarilah. Majulah, Jaman. Tunjukkan dengan pasti di mana kau melihat benda itu. Ini tempatnya. Aku pasti, Yang. Baiklah. Mundurlah. Tinggalkan tempat ini. Biar aku bersama Dampu Awu. Kemudian, Resi Wanayasa duduk bersila di tempat yang ditunjukkan oleh Ki Jaman muridnya. Dan kemudian dengan kedua belah tangannya, ia meraup segenggam pasir dari tempat tersebut. Kembali Resi Wanayasa memejamkan matanya. Suasana di sekitar ruang belakang padepokan Gua Larang itu kini menjadi sunyi senyap. Suasana di tempat ini kurasakan lain sekali. Apakah ini merupakan pertanda bahwa pusaka arca emas itu masih berada di sekitar tempat ini? Tubuh Eyang Guru kembali bergetar seperti tadi di hutan perbatasan padepokan Gua Larang. Tubuhnya semakin keras bergetar. Tubuh Eyang Guru kembali menjadi tenang. Agaknya Eyang akan kembali sadar seperti yang tadi terjadi di hutan perbatasan. Tapi asap tipis keluar dari kepala Eyang Guru. Apa yang terjadi dengannya? Agaknya tidak terjadi sesuatu pun dengan diri Eyang Guru. Wajahnya kelihatan demikian tenang dan bercahaya. Ya, agaknya isyarat itu telah ditemukan. Eyang, sadarlah Eyang. Eyang Guru tidak sadarkan diri. Tidak sadarkan diri juga, Eyang. Apa yang telah terjadi dengan diri Eyang Guru? Baiklah, aku akan bawa kembali Eyang ke dalam biliknya. Aku minta semua kalian menyingkir. Jangan membuat suasana menjadi semakin kalut. Ayo menyingkirlah. Kau Paman Jaman. Kau kemari bantu aku di dalam. Baik, Raden. Nah, yang lainnya dengan sangat kumohon untuk menjauh dari bilik Eyang Guru. Berjaga-jagalah kalian. Mari Paman Jaman. Sebenarnya, apakah yang telah terjadi dengan Eyang Guru? Aku pun tidak mengerti, Paman. Aku telah mencoba untuk menyadarkannya, namun tidak berhasil. Paman, coba kau ambil kendi itu. Apa masih ada airnya? Masih, Raden. Ini. Nah, aku akan mencoba mengompresnya dengan air dingin ini, Paman. Mudah-mudahan dinginnya air ini akan merasuk hingga ke saraf-saraf yang terdalam dari saraf kesadaran Eyang Guru. Beberapa saat,
Dampu Awuk mencoba menyadarkan eyang gurunya. Akan tetapi Resi Wanayasa masih tetap saja tidak bergerak sampai akhirnya. Apa yang telah terjadi dengan eyang guru Kakang Awuk? Bagus kau datang, Adik Wulan. Apakah Kakang Saka juga bersamamu? Iya, aku datang bersama dengan Adik Wulan. Kenapa dengan eyang guru? Mengapa ia tidak sadarkan diri seperti ini, Kakang? Entahlah. Sepertinya kekuatan gaib dari sebuah pusaka yang telah membuatnya tidak sadarkan diri. Bagaimana itu ceritanya, Kakang? Coba kau jelaskan padaku. Baiklah, Adik Wulan. Kakang Saka. Kemudian, Dampu Awuk menceritakan semua kejadian-kejadian aneh yang terjadi di padepokan Gua Larang sejak siang tadi saat kedatangannya sampai eyang gurunya tidak sadarkan diri. Aneh sekali. Biarlah, akan kucoba untuk menyadarkannya. Aneh sekali. Beberapa urat halus yang peka telah kusentuh dengan tenaga saktiku. Tapi tidak juga eyang sadarkan diri. Biarlah, akan kucoba dengan tenaga sakti Cakrabuana. Dengan tenaga sakti Banyu Cakrabuana yang berkekuatan gaib, Anting Wulan mencoba untuk menyadarkan eyang gurunya. Dan beberapa saat kemudian... Eyang? Eyang? Oh, kau Wulan Saka. Salam hormat dan sembah bakti kami untuk eyang guru. Iya, Eyang. Kebetulan sekali. Ya, agaknya memang semua telah diatur oleh Dewataku. Kebetulan sekali. Ada apa, Eyang? Apa yang kebetulan? Apakah kau telah mendengar cerita tentang pusaka Arca Emas? Iya, Eyang. Kakang Dampu Awuk telah menceritakan semua itu. Oh, bagus. Jika begitu, aku melanjutkan bercerita tentang isyarat yang kudapatkan. Jadi, Eyang telah mendapatkan isyarat itu, Eyang? Iya, Dampu. Aku telah mendapatkan isyarat itu. Isyarat itu berisikan pesan dari pusaka itu. Arca itu memberikan pesan? Iya, betul. Arca itu adalah merupakan peninggalan dari leluhur kita pada masa kerajaan Kalingga. Dan di dalam perut Arca itu terdapat sebuah kitab ilmu kesaktian yang sangat hebat. Eyang, lalu apakah pesan dari Arca pusaka itu? Pusaka ingin ditempatkan di sini. Ia tidak ingin jatuh ke tangan golongan hitam. Dan satu-satunya orang yang aku percaya untuk mencari pusaka itu adalah engkau Wulan, dan juga Saka. Tapi di manakah pusaka itu berada, Eyang? Di Pulau Nusa Barung. Di Pulau Nusa Barung? Iya, di Pulau Nusa Barung. Jantung kedua remaja itu berdentang. Keduanya seketika saling berpandangan. Jauh-jauh mereka cepat kembali ke Gua Larang adalah semata-mata karena ingin meresmikan hubungan mereka. Tapi kini tugas telah menanti kembali di depan mereka.
Ada apa, Saka? Wulan, apakah ada sesuatu yang tengah kalian pikirkan? Ayo, katakanlah. Tidak, Eyang. Iya, tidak, Eyang. Tidak ada apa-apa. Dampu Awu, coba kau tolong keluar sebentar. Dan juga kau, Jaman. Baik, Eyang. Ada apa sesungguhnya, anakku Saka dan juga kau, Wulan? Katakanlah. Aku tahu ada sesuatu yang menjadi buah pikiran kalian. Saya... Tidak ada apa-apa, Eyang. Katakanlah, Wulan. Jangan kau berdusta padaku. Aku mengenal kalian sejak kalian masih kecil. Aku tahu. Kalian tidak bisa menyembunyikannya. Ayolah, katakan. Aku akan mencoba membantumu. Membantu sekuat tenagaku. Eyang, kami... Maaf, Adik Wulan. Biar kita ceritakan saja. Iya, silahkan, Kakang. Eyang, kami mengira semua sudah selesai. Situasi telah menjadi aman. Lalu kami berdua datang kemari untuk mohon restu dari Eyang untuk menikah. Tapi Eyang, semua itu tidak akan pernah terjadi. Saya tidak akan menikah dahulu sebelum tugas yang telah menantang kami terselesaikan. Iya. Sebenarnya berat sekali jika aku mengingat akan tujuanmu datang kemari. Berat sekali aku menyerahkan tugas ini. Tidak, Eyang. Kami akan melaksanakan tugas itu. Dan kemudian kembali kemari lagi untuk memohon restu dari Eyang Guru. Bagus, Anting. Anting anakku. Bagus. Jika kalian bisa mengerti dan mau mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi kalian sendiri. Sekarang lega sudah hatiku. Ayolah, sekarang beristirahatlah kalian. Malam sudah larut. Kau boleh tinggal sehari di sini sebelum melaksanakan tugas barumu. Baik, Eyang. Jika begitu, kami pamit untuk beristirahat. Kakang Saka, tunggu. Oh, engkau, Adik Awu. Malam sudah larut. Tapi, apakah Kakang masih mempunyai waktu untuk berbincang-bincang denganku, Kakang? Tentu, Adik Awu. Marilah. Tapi, Wulan, jika kau mengantuk, kau tidurlah saja. Biar aku yang menemani Adik Dampu Awu. Aku juga rindu dengannya, Kakang. Bukankah kita juga akan segera meninggalkan Gua Larang? Jadi mengapa waktu sempit yang kita miliki dipergunakan hanya untuk tidur? Bagus Adik Wulan. Jika begitu, mari kita duduk di serambi sana. Ayo. Aku bisa menduga kedatangan kalian kemari adalah untuk meresmikan hubungan kalian. Bukankah begitu? Kau mengagetkan aku dengan kata-katamu itu, Kakang Awu. Tapi, bukankah dugaanku itu tidak salah? Ya, itu salah satunya, Adik Awu. Tapi kami mempunyai tugas yang lebih penting, yaitu menyampaikan surat dari Prabu Sanjaya untuk ayahandanya Prabu Sana. Prabu Sana? Iya. Adik Awu, mengapa? Ada apa dengan Prabu Sana? Apakah kalian belum membicarakannya dengan Eyang Guru? Belum. Kami belum melihat kesempatan untuk itu. Biarlah besok kami bicarakan. Masih 1 hari kami di sini. Sudah 3 hari Paman Prabu Sana turun ke desa-desa. Kini beliau telah menjadi Sang Siddha Maharsi, seorang guru agama. Beliau sehari-harinya di sini hanya mendalami agama dan bersemedi mendekatkan diri pada Sang Hyang Widi. Jadi, beliau tidak berada di padepokan saat ini?
Iya, tidak ada. Tapi kau tidak perlu khawatir. Surat itu dapat kau titipkan pada Eyang Guru. Siapa itu? Aku. Oh, itu Paman Sana. Ada apa kalian membicarakan diriku? Aku kembali malam ini karena aku merasa ada sesuatu yang memaksaku untuk kembali. Malam sudah larut sekali. Sebaiknya kalian tidur saja. Aku sudah lelah sekali melakukan perjalanan jauh sejak sore tadi. Tidurlah. Kita bicara besok pagi saja. Siapa itu? Aku. Oh, Paman Sana? Ada apa kalian membicarakan diriku? Aku kembali malam ini karena ada sesuatu yang memaksaku untuk kembali kemari. Tapi malam sudah larut sekali. Sebaiknya kalian tidur saja dahulu. Aku sudah lelah sekali melakukan perjalanan yang jauh sore tadi. Tidurlah. Kita bicara besok pagi. Tiba-tiba saja Paman Sana telah berada di semak itu. Hebat sekali beliau. Entah aji kesaktian apa yang telah dimilikinya. Setauku beliau tidak pernah mempelajari olah kanuragan di padepokan ini. Beliau hanya tenggelam di perpustakaan mempelajari ilmu-ilmu agama. Ya, sudahlah. Marilah kita tidur saja. Terlalu banyak masalah yang akan kita bicarakan jika kita mengikuti kehendak rindu hati ini. Iya, kau benar. Kalian harus beristirahat. Kita berbincang lagi besok pagi, Kakang Dampu Awu. Iya, selamat malam. Ketiga remaja itu pun segera menuju ke kamarnya masing-masing. Raden Sakapalwaguna menempati kamar yang sama dengan adiknya, Dampu Awuk, sementara Anting Wulan di kamar sebelahnya. Malam pun kemudian menjadi semakin larut. Dan pada pagi harinya, keputusannya benar-benar tidak pernah aku duga. Bagaimana mungkin ia justru meninggalkan tahta yang agung, tahta yang besar yang berhasil mengumpulkan sejengkal demi sejengkal wilayah. Sikap yang diambilnya juga tidak berbeda dengan engkau Sana. Kau juga telah menetapkan satu keputusan yang tidak pernah diduga oleh anakmu Sanjaya, dan bahkan oleh seluruh kawula dan abdi Istana Galuh. Dan satu hal yang tidak pernah aku mengerti, ia melepaskan Galuh untuk mencari yang lebih besar. Apa itu? Jika itu... Apa itu, Wulan? Ceritakanlah latar belakangnya hingga anakku mengambil sikap yang aneh. Semua itu tidak pernah kami ketahui. Tapi yang jelas, Prabu Sanjaya berniat akan menguasai dan menciptakan sebuah kerajaan yang besar. Mataram yang agung, yang meliputi tidak hanya bumi Jawa, tapi menyeberang hingga ke pulau-pulau lainnya di kawasan Nusantara, bahkan mancanegara. Yang jagat Dewa Batara, lindungilah anakku. Jagalah keselamatan anakku dalam mencapai cita-cita besarnya. Sanjaya anakmu mempunyai semangat yang besar Sana. Iya, aku juga telah melihat sikapnya yang aneh itu. Iya, dan itu pertama kali aku saksikan dalam pelarianku bersama-sama dengannya. Prabu Sanjaya kelak akan berhasil, Paman. Dan saya yakin itu. Semoga saja.
Sang Sida Maharsi memejamkan matanya dan mulutnya berkomat-kamit membacakan doa bagi keselamatan anaknya Sanjaya. Dan ruangan kecil di serambi padepokan itu seketika menjadi hening. Dan beberapa saat kemudian, setelah Sang Sida Maharsi menyelesaikan doanya, Terima kasih atas susah payah yang kau lakukan untuk membawa surat ini, Anting, dan juga kau, Saka. Jika kelak kau bertemu, katakan padanya, aku akan mencarikan pengganti untuk memimpin tahta Galuh. Terima kasih. Aku pamit, Paman Wanayasa. Aku akan mencari seseorang yang tepat untuk menggantikan Sanjaya memerintah Galuh. Mungkin saudara-saudaranya, atau mungkin juga saudaraku sendiri. Permisi, Paman Wanayasa. Oh, ya, pergilah sana. Doaku juga menyertaimu. Dan kau Dampu Awu, kukira kau tidak perlu lama-lama berada di tempat ini. Kehadiranmu sangat diperlukan di Galuh. Kembalilah segera ke sana. Mungkin pamanmu sana akan memerlukan bantuanmu di Galuh. Jika memang demikian, saya permisi, Eyang. Saya akan segera mempersiapkan segala sesuatu untuk kepergian saya pagi ini juga, Eyang. Dan kau Wulan, Saka, kau masih boleh beristirahat hingga besok di sini. Baiklah, Eyang. Kami akan keluar untuk mengantarkan keberangkatan Kakang Dampu Awu. Iya. Pergilah kalian berdua, Anting, Saka. Antarkan keberangkatan saudara kalian. Kami permisi. Iya. Rasanya rinduku lagi terobati. Kita harus berpisah lagi. Benar-benar sangat disayangkan. Iya, Kakang. Aku sayang padamu. Kau adalah orang yang selalu membelaku. Kau sangat baik padaku. Seringkali aku dimarahi karena salah bersikap oleh Kakang Seta dan juga Kakang Saka. Tapi kau adalah satu-satunya yang selalu membela dan membenarkan sikapku. Suatu saat kita akan bertemu dan berkumpul bersama-sama. Mengembara bersama-sama. Tidur beratapakan langit. Dan makan hanya dari hewan-hewan buruan yang berhasil kita dapatkan. Iya. Mudah-mudahan suatu saat itu akan kita nikmati kembali. Nah, pergilah segera. Kakang Seta tentu memerlukan bantuanmu di Galuh sana. Baiklah, Kakang Saka. Adi Wulan, selamat tinggal. Hiya! Kau kecewa, Kakang Saka? Kecewa? Kecewa apa? Tidak. Kurasa aku tidak merasakan kekecewaan apapun. Tentang tertunda pernikahan kita? Tidak. Tidak, Wulan. Walaupun pernikahan kita tertunda, tapi itu adalah karena satu tugas kemanusiaan yang utama. Dan lagi, bukankah kita masih tetap bersama-sama? Kita bertugas mencari pusaka itu, mengembara jauh ke tempat-tempat yang indah. Dan berbahaya. Tidak ada artinya bahaya jika aku berada di sampingmu. Gombal. Sungguh? Sungguh apanya? Ya itu. Sungguh itu tadi. Apa? Ya, nikmatnya bila selalu berada di sampingmu. Enaknya bila dapat memandangi wajahmu sepuas hati. Tanpa bayar? Ya tentu saja. Apa kau ingin dapat bayaran? Sudah. Aku takut. Matamu itu memandang diriku seperti seekor kucing. Hah? Aku dikatakan seekor kucing? Kakang, sudah Kakang. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Apa itu sayangku? Sudah Kakang, aku bersungguh-sungguh. Iya, apa itu Wulan? Tentang Aji Jala Sukma. Aji Jalak Sukma?
Ada apa dengan Aji itu? Jika aku tidak salah, kekuatan dari Aji Jala Sukma sesungguhnya terletak pada mata. Mengapa selama ini aku tidak pernah melihat kau mempergunakan kekuatan matamu? Iya, kau benar, Wulan. Inti dari kekuatan Aji Jala Sukma adalah pada mata. Terus terang, aku belum sampai pada penggunaan mata. Mengapa demikian, Kakang? Menurut kakek Kaliman yang menuntunku secara misterius, aku sudah mempunyai cukup kekuatan untuk melepaskan Aji itu. Tapi, untuk dapat menggunakan Aji itu, aku harus berlatih mengolah syaraf dan kekuatan mataku. Dan itu membutuhkan waktu. Kuasailah, Kakang. Jika kau sudah mampu menguasai matamu itu, kau dapat melakukan penyerangan sambil berputar tanpa dapat diduga-duga oleh lawanmu. Iya, tapi itu membutuhkan waktu, Wulan. Menurut kakek Kaliman, latihan itu kulakukan sambil sekaligus mengadakan tapa brata selama lebih kurang 40 hari. Memang benar, menguasai olah syaraf mata jauh lebih sulit, dan itu membutuhkan latihan yang khusus. Tiba-tiba saja Raden Sakapalwaguna mundur dan menjauh dari kekasihnya Anting Wulan. Dan kemudian kelihatan pemuda itu memejamkan matanya. Dan beberapa saat kemudian ia membuka matanya. Wah, itu bukankah kau telah berhasil melakukannya? Tidak, Adi Wulan. Tidak akan ada artinya. Aku membutuhkan waktu beberapa saat untuk mengolah kekuatan itu melalui mataku. Aku belum dapat melakukannya secara spontan dan tiba-tiba. Tapi Kakang sudah berhasil. Iya, tapi itu tidak akan dapat kugunakan untuk menghadapi musuh-musuhku. Aku akan mati seketika sebelum kekuatan itu meluncur dari mataku. Iya, Kakang benar. Tapi itu berarti hanya tinggal selangkah lagi. Iya. Tapi waktu untuk itu semakin sulit untuk kutemukan. Sudahlah. Sekarang lupakan saja tentang Jala Sukma. Lupakan tentang Arca Emas. Dan juga lupakan tentang semua tugas-tugas kita. Waktu kita saat ini adalah untuk beristirahat. Oh ya, marilah kita bermain-main ke pancuran 9 mata air dewa. Ayolah, Kakang. Anting Wulan kemudian melompat dengan riangnya menuju pancuran 9 mata air dewa. Ya, kedua remaja itu bermain, bersenda gurau, menghabiskan waktu mereka di pancuran 9 mata air dewa sampai suatu ketika. Siapakah itu? Sepertinya aku melihat bayangan yang berkelipat tinggi. Seorang pemuda tampan. Siapakah dia? Hei, Wulan. Ini kau lihatlah. Daging burung sawah ini sudah matang. Iya. Kukira itu pasti Raden Karmapala. Ya, rupanya anak itu masih terus saja digembleng oleh gurunya Jerangkong Hidup. Apakah dia tidak pernah meninggalkan Bukit Batu Larang ini? Iya. Kukira pasti ia tidak meninggalkan tempat itu. Benar-benar seorang anak yang baik. Anak itu agaknya telah berubah sikapnya. Wulan, ada apa dengan dirimu? Aku... Ada apa dengan dirimu? Mengapa kau terpukau memandang jauh ke Bukit Batu Larang? Aku teringat pada Raden Karmapala, Kakang. Raden Karmapala? Iya, anak itu. Iya. Semoga saja anak itu kelak menjadi anak yang baik. Tumbuh menjadi seorang ksatria yang berpribadi. Iya, Kakang. Jika tidak, tentu akan hadir kembali seorang tokoh maha jahat yang merupakan pewaris dari Jerangkong Hidup. Tapi aku yakin, dengan semua sikap Jerangkong Hidup, dia kini bukan lagi seorang iblis yang jahat, Kakang. Iya, semoga saja. Ayolah, Wulan. Lihat itu daging burung sawah yang kudapatkan tadi.
sudah menjadi hangus. Ayo. Hari sudah mulai senja, Kakang. Hampir seharian kita bermain di sini. Ayo, kita kembali setelah menghabiskan daging burung ini. Hei, mengapa kita harus kembali? Tempat ini cukup indah dan menarik. Yang Guru dapat menemukan kita jika memerlukan kita. Beberapa orang cantik sudah melihat kita bermain di sini. Iya, tapi hari sudah senja. Apakah Kakang ingin bermalam di tempat ini? Iya, memang itu yang aku inginkan. Kakang bersungguh-sungguh. Iya, Wulan. Aku ingin menghabiskan waktu kita ini seharian di tempat ini. Dan besok pagi-pagi setelah mandi, kita akan menghadap Yang Resi. Kakang, aku jadi takut dan cemas melihat sikapmu itu. Takut? Iya, sikapmu itu menyeramkan, Kakang. Tiba-tiba saja, aku jadi khawatir dan takut berdua-duaan bersamamu. Kurang ajar. Kau menganggap aku kakangmu ini macam apa? Hah? Ya, baiklah, karena alasan itu, aku akan benar-benar menerkammu. Kakang! Kakang jangan bersikap seperti itu. Aku benar-benar takut. Akan kuterkam kau, Wulan. Kakang! Hei, jangan lari ke padepokan, Wulan. Malu. Hei, Wulan. Ini daging burung sawah ini belum kau makan. Baiklah. Biarlah kau terkam aku. Asal perutku yang lapar ini bisa kuisi. Hup! Demikianlah kedua remaja itu menghabiskan waktu luangnya yang sempit untuk bersenda gurau di pancuran 9 mata air dewa. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-16, Pusaka Arca Emas. Sampai jumpa.